Di sini dikeluarkan oleh sindonews.com, bukan berita biasa, dengan judul pengacara ditangkap paksa oleh polisi Sidoarjo, videonya viral. Seharusnya hemat saya adalah tidak ditulis pengacara, harusnya ditulis oknum pengacara begitu. Karena dalam jurnalis juga dikenal yang namanya itu asas praduga tak bersalah. Harusnya dalam berita ini bisa ditulis lebih halus, yaitu menjadi oknum pengacara, bukan langsung menjas pengacaranya begitu. Ya, ini bentuk saran dan kritik kepada pelaku media juga. Saya cermati kembali ke dalam sebuah berita tadi, kalau kita analisa dari pembuatan beritanya, ini diambil dari video yang viral di sosial media, kemudian dikutip menjadi sebuah karya jurnalistik begitu. Mungkin ini bisa dikatakan tentang obstruction of justice, tentang si oknumnya tersebut. Karena saya sedikit paham, saya lama juga di jurnalis, alhamdulillah sekarang jadi advokat, jadi mengerti tentang bagaimana kemasan berita seperti ini, mengerti tentang apa hak-hak seorang jurnalis yang bisa disampaikan ke dalam informasi publik. Tentunya sebagai advokat juga ada hal-hal kode etik yang harus dilalui, tidak serta-merta show off terus begitu. Itu yang makanya pagi ini saya sampaikan tentang perlunya pemahaman tentang kasanah keilmuan yang tarik-menarik, biasa disebut dengan the law of attraction. Itu untuk menambah keilmuan para pelaku di lapangan, baik itu organization, individu maupun beberapa kalangan yang menjadi terutama di praktisi hukum juga. Bahkan kalau kita bicara tentang the law of attraction, ini berlaku semua kalangan sebenarnya. Pagi ini kami mencoba mengisi lewat virtual ini karena barangkali ini juga bermanfaat untuk diskusi-diskusi seperti ini, menambah kasanah kita, karena kita di era seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, sudah terhalang oleh jarak waktu, bahkan banyak juga activity kita yang terganggu karena pandemi coronavirus disease-19 ini benar-benar menguras, menghambat tenaga kita, waktu kita, interaksi kita dengan biasa khalayak banyak. Saat ini memang ya bisa dibilang sedikit kita mawas diri lah tentang bahaya virus ini. Ya alhamdulillah bagi ini juga saya sampaikan, Indonesia sudah ada namanya vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Semoga vaksin ini juga bisa nantinya menjadi solusi bagi masyarakat. Dalam akademik hukum ada yang dikenal dengan istilah the law is not who's right but what is right. Hukum itu bukan siapa yang benar, tapi tentang apa yang benar. Jadi bukan kepada personalitinya, tapi tentang peristiwa hukumnya begitu, tentang apanya, what's-nya, bukan how-nya. Itulah. Halo, selamat pagi kawan. Pagi ini saya ingin menanggapi beberapa berita yang beredar barusan. Berita tersebut lagi viral, tayang di sebuah media online yang berjudul pengacara ditangkap paksa oleh polisi Sidoarjo, videonya viral begitu.
Terbit pada Selasa 19 Januari 2021, tepatnya pada 19.52 WIB. Sini sangat menarik, adanya penangkapan paksa terhadap oknum pengacara oleh sejumlah anggota Polresta Sidoarjo. Beredar luas, viral di media sosial, dan dalam video tersebut sang pengacara yang menjadi tersangka kasus ITE dilaporkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo karena membuat gaduh dengan mengunggah video paksa persidangan. Begitu, ini inti dari dalam berita. Ini sangat menarik untuk diskusi akademiknya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Menurut saya ini adalah hal yang sangat biasa di lapangan. Perlu dipahami aja tentang kurangnya the law of interaction. Itu yang perlu ditambahkan untuk menambah kasananya.